Ya, makna manajemen, apa pentingnya manajemen, kenapa harus ada manajemen. Jadi sebenarnya, sebagaimana disampaikan guru-guru kita ya, Islam ini menyukai keteraturan. Ya, dan fungsi manajemen ini adalah keteraturan. Adanya keteraturan dalam pengelolaan sebuah bisnis atau perusahaan. Ya, dan ini kalau kita belum bisa, atau perusahaan kita belum level manager, atau di sisi fase juga optimize, sebenarnya kita akan mendolimi tim kita gitu. Kalau sudah kita tinggal berperilaku seperti itu, sudah ditinggal-tinggal lah, padahal fondasinya belum baik, padahal perusahaannya belum mampu untuk bertumbuh secara anorganik, padahal perusahaan ini belum bisa mampu melakukan merger, melakukan akuisisi, dan seterusnya. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban barakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Sobat Ziko. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berinteraksi di program Ziko Live Q&A, dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Pak Idu Iba, insya Allah sebagai materi malam hari ini. Merupakan founder dan juga CEO dari Zira Consulting. Assalamualaikum Pak Idu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Barakallahu. Yang sedang di luar ini ya? Iya, lagi ada saudara. Oh, nah, siap. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan ya dari model solusi Ziyada Consulting. Ya, karena masih banyak di antara para pengusaha muslim yang menghubungi Ziyada Consulting tapi masih belum memahami apa saja layanan atau model solusi dari Ziyada Consulting yang bisa untuk berkontribusi, mensupport, membantu para pengusaha muslim mengakselerasi pertumbuhan dari perusahaan mereka. Tapi sebelum itu mungkin saya izin memperkenalkan Ziyada Consulting ya. Mungkin di antara para pengusaha muslim ada yang baru mengenal atau bahkan belum mengenal Ziyada Consulting. Ziyada Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim yang mana kami mendampingi para pengusaha muslim dalam mengoptimalkan sistem manajemen dan juga tim profesional untuk mengakselerasi transformasi perusahaan menjadi perusahaan yang besar, mandiri, dan sustain tanpa pelanggaran syariat. Jadi kami memiliki tagline halal, transform, accelerate. Dan juga kami memiliki slogan yaitu pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat, yang mana kami yakin bahwasanya apabila para pengusaha muslim ini memiliki kekuatan ekonomi, bisnisnya kuat, maka bisa berdampak positif tidak hanya bagi dirinya pribadi, juga untuk masyarakat, kaum muslimin secara umum. Yang mana apabila usaha mereka besar, kuat, insya Allah akan memudahkan para pengusaha muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena di antara syariat ada yang memang membutuhkan pengorbanan harta seperti zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Kemudian perusahaan yang mandiri, ya, insya Allah Ta'ala dapat membantu para pengusaha muslim untuk lebih tenang dan nyaman dalam beribadah, jangan sampai pusing ya, dan juga terus memikirkan operasional perusahaan sehingga bahkan misalkan ditinggal umroh, haji itu tidak bisa, tidak tenang. Kemudian perusahaan yang sustain ya, apabila para pengusaha muslim memiliki perusahaan yang menebarkan kebaikan, misalkan membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin ya, lapangan pekerjaan yang positif, kemudian berkontribusi dalam memusnahkan transaksi yang batil ya, riba, gharar, dan sebagainya, dan juga berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat, sedekah, zakat, wakaf produktif, dan yang lainnya. Ini apabila bisa sustain, maka kita harapkan bisa menjadi sumber pahala jariah bagi para pengusaha muslim. Info selanjutnya tentang Ziyada Consulting bisa para pengusaha muslim sekalian ikuti di sosial media kami, baik di Instagram, Facebook, YouTube, ataupun LinkedIn dari Ziyada Consulting. Baik, kita masuk ke pembahasan. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas model solusi yaitu Ziko Consulting. Bagaimana atau apa itu model solusi Ziko Consulting, dan juga bahkan sebelumnya dijelaskan pula oleh Pak Ido yaitu apa perbedaan di antara profesi yang sering dianggap sama, yaitu coach, ya, konsultan, coach, trainer, mentor, atau motivator. Sering dianggap sama, jadi sering disalahpahami. Untuk kemudian baru kita jelaskan konsultan itu seperti apa fungsinya dan konsultasi
Ziko Consulting ini seperti apa. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai Ziko bisnis check up bisnis dari Ziyada Consulting. Nah, ini mungkin juga sebelum menjelaskan, Pak Ido barangkali ada hal yang ingin dijelaskan terlebih dahulu sehingga lebih mudah juga nantinya untuk menjelaskan mengenai Ziko bisnis check up. Pak Ido. Tafadhol Pak Ido. Ya, insyaallah. Selain Sofyan atas pembukaannya. Suara saya aman ya? Jelas Pak? Oke, alhamdulillah. Suara sekitar nggak masuk ya? Ya Hanya sedikit. sedikit masuk, oke. Tapi suara saya jelas. Suaranya jelas, keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, jadi kemarin kita udah jelaskan beberapa profesi yang sebenarnya berbeda ya. Jadi konsultan itu profesi yang berfungsi ya, berperan sebagai problem finding, tepatnya yang apa masalahnya, terutama karena kita melakukan analisa, kemudian problem solving dengan terstruktur, ya, dengan framework yang memang sesuai bidang keilmuannya. Nah, kemudian ada peran membantu dalam buat keputusan dari manajemen sebuah perusahaan. Ya, jadi mulai dari middle management sampai top management kita membantu untuk ya, memudahkan mereka mengambil keputusan. Jadi kecenderungan dari seseorang ya, termasuk saya tentunya itu pada saat memutuskan kan ada opsi-opsi ya biasanya. Opsi A, B, C. Nah, ini mana yang tepat, mana yang baik, mana yang lebih baik, ya, mana yang masalah lebih banyak. Nah, itu terkadang kita perlu mendengarkan dari orang yang lebih objektif ya. Yaitu seperti contohnya konsultan. Karena konsultan ini di luar sistem. Ya, di luar sistem perusahaan sehingga jika konsultan profesional maka menyampaikan apa adanya. Ya, jadi bukan karena digunakan ada investasi yang yang dikeluarkan oleh perusahaan kemudian ngikutin aja gitu ya dengan apa yang diharapkan. Ya, jawaban yang diharapkan oleh manajemen, tapi enggak ya kita malah berpendapat secara objektif. Bahkan kalau di Zero Consulting jika memang perusahaannya ada pelanggaran syariah ya kita sampaikan. Ya, kita sampaikan karena itu value yang kita pengen tanamkan dan terapkan bersama-sama ya di perusahaan kita ya sebagai pengusaha muslim. Ya, jadi penerapan syariat ini ya yang utama ya karena kita pondasinya adalah ketakwaan. Jadi kita pengen pelanggaran syariat ini tidak terjadi di perusahaan kita gitu ya. Sebagaimana risiko transfer formula ya, pondasi kita ada ketakwaan. Nah, maka salah satu fungsi kita tadi saya sampaikan adalah membantu dalam mengambil keputusan yang objektif karena kita di luar sistem sehingga hal-hal yang blind spot yang tidak kita mungkin manajemen tidak melihat ya kita yang melihat dari sisi yang lain ada di berbagai sisi lah ya sehingga itu bisa memberikan penguatan lah memberikan pertimbangan ya kepada manajemen untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Ya, alhamdulillah beberapa kasus dari klien kita Allah mudahkan ya Allah yang mudahkan Ziko sebagai wasilah mengambil keputusan cepat yang itu berdampak bahkan jangka panjang yang minimal jangka menengah ya. Nah, contohnya misalkan yang sering kita lakukan adalah dalam memilih leader ya. Dalam memilih leader itu, alhamdulillah karena kita objektif dan mengedepankan syariat, melihat dari sisi yang lain dari manajemen perusahaan klien kita, maka alhamdulillah beberapa klien kita mendapatkan leader ya kompeten ya kemudian sustain. Ya. Ya karena kita perlu ya leader yang bertahan di perusahaan kita selama mungkin ya karena semakin lama dia akan semakin mengerti seluk-beluk bisnis ya kan sehingga lebih expert ya, meskipun industrinya sama ya, contoh misalkan perhotelan misalkan kita mempekerjakan orang baru ya manajer yang juga sebelumnya kerja di hotel itu belum tentu pada saat pindah perusahaan akan langsung baru kinerja dengan baik. Kenapa? Karena perlu juga mengenali value, ya targetnya mungkin beda, ya positioning perusahaannya beda, ya dan seterusnya. Nah, maka Prasiko itu biasanya memilihkan manajer yang tepat gitu ya. Membantu lebih tepatnya memilih manajer tepat sehingga manajer ini bisa bertahan bahkan lebih dari 5 tahun ya alhamdulillah dan berkontribusi ya tentunya ya, karena kita kan dari sisi tidak hanya kompetensi tapi dari hal-hal lain yang mungkin tidak dilihat dari
manajemen. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang saya tambahkan lah ya dari cerita kemarin. Kemudian yang seterusnya adalah apa sih manajemen gitu ya. Ya, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM itu tidak terlalu memahami makna manajemen, apa pentingnya manajemen, kenapa harus ada manajemen. Ya, kenapa pula harus dibantu konsultan misalkan. Ya, jadi sebenarnya sebagaimana sampai guru-guru kita ya, bahwa Islam ini menyukai keteraturan. Ya, dan fungsi manajemen ini adalah keteraturan. Adanya keteraturan dalam pengelolaan sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, sedangkan Islam juga menyukai hal itu. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya jam sholat ya. Ada jam-jamnya, teratur. Ya, teratur. Subuh ada jamnya. Ya, tahajud ada jamnya sepertiga malam akhir itu dia mulai yang lebih bagus. Dan seterusnya ada aturan. Kita punya wudhu ada aturannya. Ya, keteraturan. Ya, mana ada urutannya. Ya, ada rukun sholat. Ya, salah berurutan ya. Dan seterusnya. Hingga sebenarnya Islam ini mengajarkan manajemen. Ya, yang paling sempurna dan paling purna bahkan. Karena semuanya diatur. Ya, bahkan hal-hal kecil pun teratur kita. Ya, pakai sendal harus tangan kanan. Pakai sendal harus kaki kanan dulu. Ya, masuk masuk kamar mandi ya harus kaki kiri dulu ya. Ya, kemudian kaki kiri dulu. Ya kan, kemudian keluar harus kaki kanan dulu. Ya, masuk masjid harus kaki kanan dulu, keluar dengan kaki kiri dulu. Nah, kayak gitu-gitu kan teratur kita ini. Nah, makanya seharusnya jika kita memang pengusaha muslim adalah pengusaha yang paling aware ya, paling sadar akan keteraturan. Nah, kan manajemen, tapi sayangnya ya kan, ya banyak dari pengusaha muslim perusahaannya tidak teratur. Padahal ini dianjurkan dalam Islam dan diajarkan dalam Islam. Ya, dan setiap hari kita hidup dengan teratur jika kita menerapkan Islam kita dengan baik. Gitu. Mengimplementasi Islam kita dengan baik. Ya, contohnya apa? Contohnya banyak juga ada perusahaan UMKM yang sudah perusahaannya puluhan miliar setiap tahun omsetnya gitu ya. Tapi nggak punya peraturan perusahaan yang detail. Nah, itu contoh. Ya, ada pun perusahaannya verbal, nggak ditulis. Ya, itu kan sebuah tidak keteraturan gitu. Nah, ini juga ya. Jadi implementasi kita jika kita memang mengimplementasikan Islam, maka kita seharusnya dalam kesadaran kita ya seharusnya suka dengan keteraturan. Nah, tidak suka dengan hal yang tidak teratur. Nah, sedangkan manajemen ini adalah fungsinya adalah keteraturan. Ya, teratur. Perusahaan ada peraturannya, ada hal-hal yang diatur di sana gitu ya, yang didokumentasikan secara teratur, terstruktur, tersistem gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, fungsi manajemen dalam membuat kita teratur. Sehingga kalau teratur itu mengelolanya lebih mudah. Ya, kalau hidup kita atur, insya Allah kehidupan kita lebih mudah. Gitu. Apalagi mengelola sebuah bisnis. Nah, kalau bisnis itu kita atur, punya keteraturan yang baik, maka insya Allah kita mendapatkan manfaat, mengaturnya lebih mudah. Semakin besar, bukan tadi yang disampaikan Mas Alfian, bukan semakin pusing, atur mengelolanya gitu ya. Sampai haji kita berdoanya pengen sepi gitu. Karena takut diganggu sama karanya. Nah, ini yang bukti-bukti bahwa ini belum teratur. Nah, jika sudah teratur, maka hal itu insya Allah tidak terjadi lagi. Kemudian ada cerita kisah yang pengetahuan saya dari hadis Rasulullah SAW bahwa bukti bahwa Islam ini suka keteraturan adalah pada saat di sebuah perang ya, jika Rasulullah SAW memimpin itu merapatkan barisan, meluruskan barisan itu betul-betul harus lurus. Ya, begitu pula dalam sholat ya. Nah, itu bentuk keteraturan. Ya, harus lurus ya lurus. Ya, luruskan, rapatkan barisan lurus. Ya, memang juga harus diatur, ada keteraturan. Ya, makanya kata-kata strategi itu juga sebenarnya dari perang. Awal mulanya dari kata-kata yang digunakan dalam perang. Nah, kemudian manajemen ini juga akan membawa dampak keadilan. Nah, karena hal ini diatur,
segala sesuatunya diatur dengan baik, maka akan memberikan hasil yang adil. Segala hal yang itu sama perilakunya, misalkan ya, dari peraturan perusahaan, misalkan untuk karyawan, itu akan diatur dengan yang sama gitu. Nah, misalkan contoh penggajian ya, kalau diatur dengan manajemen yang baik, manajemen sumber daya manusia yang baik, maka dimulai dengan adanya job grading. Beliau yang lebih expert akan digaji lebih tinggi. Ya, beliau yang lebih senior akan lebih mendapatkan lebih banyak. Beliau yang kebutuhannya lebih banyak karena punya istri, ada anak berapa itu akan juga mendapatkan lebih banyak. Nah, itu adil ya. Jadi adil ini kan kalau di Islam bukan sama rata, tetapi menaruh sesuatu di hal yang apa? Menaruh sesuatu di hal yang tepat ya. Menaruh sesuatu yang tepat di suatu hal yang tepat gitu. Itu dikatakan adil. Kalau kita menyamakan yang junior gajinya dengan yang senior ya ini nggak adil. Dan seterusnya ini juga salah satu fungsi manajemen ya, keadilan. Nah, kalau kita semakin baik manajemen perusahaan kita, semakin profesional manajemen perusahaan kita, maka yang dirasakan oleh karyawan adalah keadilan. Kalau perusahaan semakin tidak profesional manajemennya, maka yang dirasakan karyawannya adalah tidak adil, ketidakadilan. Perasaan, Pak. Apa? Penilaian tidak jelas pakai perasaan. Iya, betul, nggak adil kan? Ya, salah satu contoh itu. Jadi kan gaji contoh. Nah, ini contoh dari masyarakat ini. Nggak pakai perasaan banyak, nggak adil. Sehingga apa? Gondok itu apa namanya? Kecewa, ya kan? Kecewaan. Loh, ini kok saya gini, dinilai gini, padahal saya sudah kerja keras, sudah begini begitu gitu kan? Tapi tetap dinilai salah aja gitu ya. Karena nggak suka, bukan like or dislike gini, bukan karena pengucuran. Sehingga ada nilai ya, sebagaimana kita yang bahas kemarin ya. Nah, ini juga mendapat dampak apa? Mendapat dampak orang-orang yang baik tidak suka. Ya, orang-orang yang baik tidak mau bertahan. Nah, akhirnya kita tidak mendapatkan orang yang terbaik. Ya baik ini bukan karena baik kompetensinya saja, tapi baik secara perilaku ya, itu yang paling penting. Dan karena perilaku ini nomor satu ini ya. Nah, ada pahala ini kan attitude ya, ada pahala ini yang fondasi yang baik, ya, fondasi yang penting gitu untuk kinerja. Ya, karena meskipun kompeten, tapi ada pahalanya kurang baik, ya kita juga apa, nggak suka gitu ya. Tapi kalau kita manajemennya kalau ngapus kurang profesional, maka banyak orang-orang baik nggak mau bertahan gitu. Ya karena nggak jelas aturannya ini gimana ya. Kita sudah mencurahkan segala hal dan seterusnya ternyata kurang dihargai dan seterusnya. Ya, ini juga manfaat dari manajemen yang profesional bagi perusahaan Muslim yang seharusnya menjadi sebuah kebiasaan bagi orang Islam ini loh. Ya, karena apa? Karena Islam ya teratur, adil dan seterusnya. Ya, karena yang paling sempurna agama ini yang benar malah satu-satunya Islam dan mengajarkan manajemen. Ya, keteraturan, kedisiplinan, keadilan itu semua nilai-nilai Islam gitu. Ya, maka kita harusnya heran pada diri kita pada saat mengelola perusahaan tidak menerapkan Islam. Ya, berarti jadi sekuler jadinya ya, tidak menggabungkan atau tidak memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat, dengan urusan agama maksud saya. Padahal kita nggak boleh ya sekuler ya. Urusan agama ini ya urusan dunianya harus dikaitkan dengan urusan agama. Ya, jadi ada keterkaitan. Maka kalau kita bilang ada keterkaitan ya tadi pasti kita akan menginginkan adanya keteraturan, menginginkan adanya manajemen profesional. Baik itu didampingi sama konsultan dalam implementasinya, ataupun tidak. Sehingga apa maksud saya? Sehingga seharusnya kita banyak belajar bagaimana membangun bisnis perusahaan dengan manajemen profesional. Ya, literasinya ditinggiin ya. Sehingga Ziko pun akan pada saat Ziko mendampingi akan lebih suka kepada pengusaha muslim yang sudah mempunyai ilmu yang sama gitu ya. Suka belajar ya. Karena kalau nggak suka belajar kita ini apa? Gap knowledge, lack of knowledge-nya itu kan tinggi. Sehingga kita juga sulit ya dalam menjelaskan. Lebih mudah kepada teman-teman pengusaha muslim yang sudah banyak belajar. Ya, jadi paham apa yang kita sampaikan itu paham. Ya bahwa ada harus job grading yang ditetapkan misalkan.
harus ada apa namanya job desk yang ditetapkan. Kenapa harus ada job grading? Kenapa harus job gradingnya landasannya begini begitu? Kenapa harus ditetapkan peraturan perusahaan? Kenapa harus diukur sebelum dinilai? Ya, kenapa harus menggunakan tools dalam menilai apapun toolsnya? Kalau kita pakai OKR misalnya, atau KPI. Ya, kenapa harus bikin balance score? Kenapa harus bikin dan seterusnya? Ya, itu sudah dalam bahkan kita yang ditanya, ini gimana nih bikinnya? Saya tolong bantu bikin. Nah, gitu ya. Lebih aktif, proaktif dalam menerapkan manajemen perusahaan. Bukan malah pada saat kita menyampaikan ini alat yang harus dipakai untuk mengukur. Dia malah menolak. Nah, ada ya kejadian klien karena nggak tahu manfaatnya. Nggak bisa lagi main feeling mungkin. Nggak bisa lagi kalau hatinya nggak suka, diterapkan nggak sukanya. Ya nggak boleh ya. Kita dalam bekerja tidak bisa main like or dislike. Ya, tidak bisa kita, oh saya nggak suka. Ya. Berarti apa? Kalau nggak suka berarti ada budaya yang nggak sama. Ya ini juga penerapan manajemen SDM. Ya berarti tentukan dulu budaya yang diinginkan gitu. Ya kalau di Ziko misalkan solusi. Solusi akhirnya harus lugas. Berarti apa? Nggak boleh bertele-tele. Kalau bertele-tele di Ziko berarti kita pasti nggak suka manajemen. Saya, Mas Afia, Pak Suli, Pak Di, nggak suka. Teman-teman yang lain ya. Karena kita budaya lugas gitu. Yang benar-benar salah-salah. Yang salah harus ngaku salah. Yang benar harus bilang benar. Ya. Meskipun saya bilang saya salah ya salah aja. Nah berarti ini nggak sesuai budaya. Nah kalau belum tentukan budaya, bagaimana kita bisa memaksakan atau menerapkan kesukaan kita gitu ya. Dan harus objektif. Ya nggak bisa kita rasa nggak butuh gitu-gituan. Nggak perlu ada ditulis ini budaya, nggak bisa. Tapi kamu ada kemauan. Ya. Tapi manajemen ada kemauan. Ya kita pengen perusahaan kita, tim kita semua lugas. Tapi nggak pernah disampaikan, nggak pernah ditulis, nggak ada keteraturan di dalam administratif. Ya nggak ada keteraturan dalam implementasi. Ya karena harus ada sosialisasi, harus ada penjelasan makna, pengertian, dan harus dijelaskan atau disampaikan, ditrainingkan sebenarnya bagaimana sih implementasinya. Ya kan, lugas itu bagaimana sih? Keseharian nilainya kita kan, nah itu kayak gitu contoh. Nah, jadi itulah bentuk manajemen profesional ya. Keteraturan ini penting banget. Sehingga semua kita mendapatkan hal yang memang kalau budaya kita menginginkan apa, ya akhirnya tidak like or dislike. Memang inilah budaya. Ya karena budaya itu bentuknya kualitatif ya. Kualitatif dan boleh kita menilai karena sudah ada. Ya, jadi kalau tim kita bertele-tele, nah ini di luar budaya nih. Ya, karena lawannya lugas adalah bertele-tele. Ya, ngomong ngalor ngidul gak jelas. Ya, dan itu kita sudah budaya. Itu kita sampaikan ya betul-betul nggak boleh. Kita harus lugas. Ya ada susah. Mungkin itu sih mungkin pembukaan lah ya. Sekarang kita bahas model solusi. Ya. Ya, siap. Kaitannya dengan bisnis check up seperti apa berarti Pak? Manajemen ini, pentingnya manajemen ini. Oke, jadi kalau bisnis check up itu kita ada beberapa hal yang di check up ya. Yang pertama yang fundamental. Ya, jadi kita punya konsep framework bahwa setiap perusahaan itu berlandaskan umur ya. Umur perusahaan itu harusnya sesuai dengan ya, jadi perusahaan itu ada fasenya, ada siklusnya, ada kedewasaannya. Ya, yang itu berlandaskan umur, ya umur dari perusahaan. Nah, maka kalau kita risiko bisnis check up, itu yang kita check up adalah yang pertama fase bisnis. Yang itu juga berlandaskan umur perusahaan. Ya, jadi kalau dianalogikan kepada seseorang gitu ya, manusia gitu, maka setiap umur manusia ini ada fasenya. Gitu. Ya biasanya kalau 0 sampai 2 kita bilang fasenya ini golden age. Ya, dan itu biasanya kita juga mengatakan itu bayi gitu ya. Kemudian udah di bawah 5 tahun itu balita. Ya, itu fase balita apa yang seharusnya dia punya? Ya sama. Ya, kita punya konsep di Ziko ini fase bisnis ya. Dan itu kita bagi dalam 5 fase. Dan setiap fase itu adalah 5 tahun. Ya, jadi mulai 0 sampai 5 tahun di fase survive. 6 sampai 10 tahun di fase exit. 7 sampai 10 tahun itu fase growth. 16 sampai 20 itu fase expansion. Dan 20 ke atas itu fase optimize. Ya, optimize kalau di fase ya. Nah, kemudian
Setiap fase itu seharusnya perusahaan ini mempunyai sesuatu yang harus dipunyai, gitu. Sebagaimana manusia ya. Dia harus misalkan 0 sampai 5 tahun ini harusnya pertumbuhan perempuan tingginya harus berapa. Ya berarti kalau tidak tingginya segitu, berarti dia tak lambat pertumbuhannya. Nah ini kita check up. Nah, kita punya 6 parameter ya, dari mulai dari legal, izin usaha dan strategi, kemudian dari penjualannya, dari pilar penjualan, kemudian dari pilar pemasaran, kemudian dari pilar operasional, kita pilar keuangan, pilar SDM, ya. Jadi 6 parameter ini kita ukur, ya kita nilai, ya. Sebenarnya jika perusahaan umur ini 10 tahun, harusnya kan di fase eksis 100%, ya, karena setiap 20% itu setiap 1 tahun itu 20% ya. Pertumbuhan apa fasenya, perpindahan fasenya gitu. Maka kalau dia diukur ternyata fase eksis 100 berarti ada gap 100. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi apa yang harus dilakukan jika umur 10 tahun tapi tingginya belum mencapai yang seharusnya ideal, lambat. Ya, misalkan pertumbuhannya terlambat 5 cm misal ya dalam manusia nih. Ya berarti apa yang harus dilakukan? Ya berarti ada treatment kan, misalkan ya makan protein yang banyak, misal ini saya juga nggak tahu ya, itu dokter yang. Ya, sama juga di bisnis gitu ya. Pada saat fasenya terlambat umurnya, ya ada klien kita umurnya sudah 20 tahun. Ya, ternyata belum mencapai fase optimal. Atau bahkan expansion pun enggak. Karena cirinya expansion itu apa? Cirinya fase expansion perusahaan ini seharusnya sudah bisa mempunyai kemampuan mengakuisisi dan memerger perusahaan. Ternyata dia nggak pernah melakukan itu. Bahkan kemampuannya itu nggak ada. Ya bahkan nggak punya leader. Ya bahkan nggak punya manajer yang bisa mengeksekusi itu. Bahkan direkturnya pun nggak punya kemampuan itu. Nah, berarti ini kan ini ciri besarnya ya. Berarti ini terlambat dalam uh, perpindahan fasenya. Ya, terlambat dalam pertumbuhan fasenya. Maka ini harus apa yang harus dilakukan? Nah, karena seharusnya perusahaan-perusahaan yang umurnya 20 tahun, 16 sampai 20 tahun itu sudah memasuki fase expansion. Yang dia seharusnya sudah bertumbuh secara organik. Ya, bukan organik lagi. Nah, sedangkan tumbuh secara organik itu yang paling tepat adalah strategi dalam melakukan merger dan acquisition. Itu juga nggak organik ya, organik. Jadi perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang industri yang sama, ya dia beli. Ya, baik itu akuisisi ataupun merger ya digabungkan. Ya, digabungkan. Nah, itu seharusnya sudah mampu ya kalau 20 tahun mengelola, ini apa ya 20 tahun itu ya. Seharusnya sudah punya pemimpin-pemimpin yang handal, tim yang handal yang bisa mengeksekusi itu. Ya, dan tidak semua pengusaha-pengusaha yang kami ini ada ya peristiwa. Ya, dari satu cerita konsultan kita ya. Ada sebuah perusahaan yang membeli perusahaan ya sudah bisa belinya bisa ya kan ada duitnya itu ya. Tapi ternyata salah dalam mengambil keputusan. Ada hal-hal yang mereka tidak terlihat sehingga akhirnya brandnya tidak kebeli, akhirnya perusahaannya tidak bisa dijalankan. Nah, akhirnya cuma bisa pakai asetnya doang. Ya. Nggak sesuai dengan tujuan. Nah kayak gitu-gitu ya contoh. Jadi itu yang akan kita check up sehingga manajemen mengetahui seberapa besar gapnya jika pun ada. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan itu karena jelas kita punya frameworknya, kita punya kertas kerjanya gitu ya, sehingga tahu sebenarnya yang harus dipenuhi adalah ini. Sehingga nanti ujung-ujungnya kan kita pengen fase optimas ya atau fase 5. Itu apa cirinya? Cirinya sebagaimana yang seharusnya nih, yang kita harapkan sebagai pengusaha adalah tidak lagi terlibat sama sekali. Ya, atau perusahaan ini sudah mempunyai ciri adalah tidak tergantung pada sosok seseorang tertentu. Ya, dia udah mandiri itu. Ya, autopilot bahasanya kalau gambar apa yang ngetren itu ya. Nah, itu yang kita harapkan kan. Nah, maka kalau kita nggak mengukur kondisi saat ini, bagaimana kita bisa tahu apa sih yang kita butuhkan? Ya, alhamdulillah Ziko mengkonsep itu selama hampir 4 tahun ini lah yang kita konsep. Kita terus update pun itu alat ukurnya supaya lebih tajam. Nah, dengan membantuan konsultan-konsultan yang kita punya ya, untuk pengalaman. Jadi itu yang pertama yang kita cek. Berdasarkan umur perusahaan kita akan cek up fasenya. Apakah sudah umurnya sesuai dengan fasenya. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencek up kedewasaan bisnisnya. Ini sama ya.
setiap perusahaan itu seharusnya semakin lama perusahaannya semakin dewasa. Ya sebagaimana juga manusia. Nah, kalau lebih dewasa ini, kalau dalam manusia itu bukan bentuk fisiknya, ya bukan apa yang dia harus punya, tetapi pola pikirnya. Ya, pola pikirnya. Sehingga yang level berbeda, kita bagi 5 juga, 0 sampai 5 tahun itu levelnya level pertama, apa namanya, inisial namanya, level 1 ya. Kemudian yang level 2 adalah manage, level 3 berarti 6 sampai 10 tahun. Kemudian level 3 11 sampai 15 tahun itu level establish, level 3 ya. Kemudian level 4 itu 16 sampai 20 tahun itu level proaktif. Kemudian yang kelima level mature. Mature berarti sudah dewasa ya. Berarti apa cirinya ya tadi? Dia sudah tidak tergantung pada sesuatu tertentu. Ya 9 parameter yang kita ukur dari mulai syariat, information teknologi, strategik, resiko, manajemen resiko, kemudian visi, ya ada seterusnya ya, ada 9 parameter. Itu harusnya kita akan memprogres menjadi level mature. Ya, dewasa semua. Ya, pola pikirnya lah kalau bahasa kita analogikan kepada manusia ya. Jadi dia pola pikirnya sudah dewasa. Gak cuma badannya bertumbuh besar, ya fasenya cocok nih, tapi kedewasaannya nggak ada. Ya kan? Kalau manusia itu berarti tingginya sudah benar, badannya sudah ideal, matanya lengkap, semua lengkap ya. Tapi pola pikirnya kayak anak-anak. Nah, repot juga kan? Nah, repot juga ya. Nah, ini juga yang kita ikhtiarkan ya, sehingga tadi sebagaimana seharusnya kita sebagai pengguna muslim, ya semakin kita berumur, semakin kita seharusnya mulai berkonsentrasi tidak hanya pada bisnis, ya atau bahkan lebih banyak pada kegiatan yang non komersial ya. Ya ibadah mahdoh lah ya, kegiatan-kegiatan sosial. Ya karena itu kalau sudah tua itu ada kenikmatan sendiri ya. Ya kan lebih tua lebih lebih kenikmatannya bukan lagi dunia yang ngatur bisnis saya sudah pusing ya, tapi lebih pada yang ngaji, sholat gitu ya. Banyak sholat, kemudian umroh, haji, lama-lama di masjid dan seterusnya. Ya, dan ini kalau kita belum bisa atau perusahaan kita belum level major atau levelnya di sisi fase juga optimize, yaitu sebenarnya kita akan mendolimi tim kita gitu. Kalau sudah kita tinggal berperilaku seperti itu, ya banyak di masjid, ya kemudian baca Al-Quran, ya sering umroh, sering ditinggal-tinggal lah, padahal fondasinya belum baik, padahal perusahaannya belum mampu untuk bertumbuh secara anorganik, padahal perusahaannya belum bisa mampu melakukan merger, melakukan akuisisi, dan seterusnya. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, ini ada kaitan dengan apa? Dengan standarisasi kesejahteraan di perusahaan. Ya, kalau perusahaan kita nggak besar, maka kesejahteraannya pun tidak akan selevel perusahaan besar. Nah, betul ya? Kalau perusahaan kita size-nya nggak bisa 1 triliun, maka karena rasio gaji sebesar-besarnya pun rasionya pun ya kita setting besar lah 25% misalnya. Ya tetap akan apa namanya berlandaskan offset gitu. Maka semakin besar omset kita, dan semakin perusahaan ini profesional manajemennya, semakin dia levelnya dewasaannya lebih tinggi sampai major fase 5, kemudian fase bisnisnya sampai optimize, ya, dengan tadi pertumbuhan organik, maka insya Allah salah satu yang nampak adalah selain yang kualitatif tadi ya, kita bisa meninggalkannya adalah kesejahteraan perusahaan, kesejahteraan timnya, gitu. Ya standarnya standar minimal nasional. Ya, nah ini juga kan tantangan ya para pengusaha muslim UMKM. Ya, tantangannya bagaimana kita punya perusahaan yang memberikan kesejahteraan ya, itu cita-cita kita semua. Ya, untuk sebagai wasilah ya, wasilah rezeki dari Allah Taala sehingga kita dilalui gitu kan, dilalui rezekinya, maka semoga yang jadi pahala kan gitu ya. Nah, itu sih yang kita cekap itu dua itu yang fundamental, yang bersifat fundamental. Nah, kemudian dari sisi karena bisnis ini is about investment, bisnis is about number gitu ya. Maka salah satu yang kita cekap adalah juga dari sisi keuangan. Nah, kita punya tools, Zicofact, financial analysis, check-up tools ya, and check-up tool itu kita akan analisa bagaimana sales trend-nya, bagaimana rasio kesehatan keuangannya, bagaimana valuasi perusahaannya. Yang itu ada tolak ukurnya. Kita punya standar Zico ada,
ya, rasio-rasio standar Giko juga kita akan bandingkan dengan industri yang sama. Ya, maka kita akan cari apa namanya perusahaan-perusahaan yang di industri yang sama, di perusahaan yang sudah terbuka, ya, bahkan kita akan ambil laporan keuangannya, kita akan bandingkan dengan perusahaan klien kita, sehingga apa namanya kita akan menilai gitu ya, menganalisa apakah perusahaan ini yang pertama sesuai dengan standar risiko, ya, misalkan rasio hutang dengan ekuitas, ya, debt to equity ratio, dan seterusnya ya, dan dibandingkan juga dengan perusahaan sejenis gitu ya. Dari mulai misalnya net profit margin-nya apakah sudah sesuai, ya, dan harusnya itu contoh ya net profit margin. Pada saat di industrinya yang perusahaan-perusahaan terbuka itu misalkan net profit margin-nya adalah 10%, maka seharusnya perusahaan UMKM seharusnya ya yang ideal itu lebih tinggi. Kenapa kalau lebih tinggi? Ya karena nilai nominalnya kita lebih rendah. Gitu ya. Kalau 10%-nya perusahaan-perusahaan TBK ya mungkin nilainya bisa 100 miliar, 10 miliar gitu ya. Lebih bahkan ya, bisa 100 miliaran misalnya. Nah, tapi kalau perusahaan UMKM ya yang bisa 50 miliar berarti cuma hanya 10%-nya cuma 5 miliar. Ya berarti harusnya seharusnya lebih tinggi. Misalkan lebih tinggi 10% ya. Kan 20% atau 50%. Nah, minimal sama. Tapi kalau kita mendapatkan net profit margin lebih rendah daripada industrinya lah, ini tanda tanya. Sudah kita ini size-nya kecil, ya kan? UMKM, persentase net profit margin-nya juga di bawah. Nah, ini juga kita akan sampaikan, kita cek. Mau kita check up, bisnis check up, termasuk financial check up. Nah, kesehatan keuangan. Ya, kita berikan gambaran. Oh, ternyata ini sudah sesuai industrinya. Oh, ternyata ini kesehatannya sudah dengan standar JIPO. Ya, kemudian sudah juga sesuai dengan standar industrinya. Ya, bahkan seharusnya kecenderungan UMKM itu lebih tinggi nilainya gitu ya, kesehatannya lebih bagus. Ya, karena memang size kita masih kecil. Nah, itu yang juga kita cek. Kemudian kedua, yang keempat adalah ya jadi empat hal ya, empat hal, dua fundamental, satu financial check up, kemudian yang satu lagi adalah tentang people ya, people and team check up lah bahasanya gitu ya. Jadi ada personality ya juga bisa kita check up, ada kompetensi kita bisa check up. Nah ini bahasanya employee assessment lah ya. Ya, employee assessment itu juga ada engagement employee survey yang kita check up. Ya, sehingga kita tahu nih sebenarnya kepuasan karyawan seperti apa, kemudian keterlibatan karyawan seperti apa. Ya, apakah sudah bagus ya? Kalau bagus di atas 81,sekian% itu bagus ya. Ya, kalau nggak bagus bagaimana? Ya, yang paling penting ini kan apa yang harus dilakukan perusahaan. Nah, itu pasti akan kita ada rekomendasi saran. Ya, dan insight dari kita untuk apa yang harus dilakukan perusahaan. Jadi, 4 hal ini yang kita catat supaya apa? Supaya perbaikannya itu sesuai dengan keadaan saat ini. Supaya perbaikannya dan pengembangannya itu efektif. Ya, kalau ada penyakit kita obati. Ya, kalau itu nggak sakit berarti apa? Ya kita ya, supaya nggak sakit. Nah, kita kembangkan bahasanya. Kalau yang ada yang sudah ada kita improvement, kita perbaiki. Nah, kemudian kalau itu nggak ada berarti kita development, dikembangkan. Tapi dengan terukur kan, dengan kondisi keadaan saat ini jadi ketahui, sehingga ngobatinnya itu nggak sembarangan. Nah, kemudian kalau ada penyakit ini nggak semakin parah gitu ya. Bisnis ini kan nggak sama kayak manusia. Manusia aja ya kadang nggak dirasain itu, nggak dirasain sakitnya, ya kan? Ya kan kalau nggak sakit apa, yang nggak sakit parah itu nggak mau dokter. Ya sama, bisnis juga nggak kadang ada penyakitnya nggak terasa. Tapi kalau konsultan, Ziko melihat itu kelihatan ciri-cirinya gitu. Lihat, salah satu cirinya apa? Pengusahanya nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Kemana-mana dicari itu orang nggak bisa tenang. Itu ciri sudah. Ya, kemudian kalau di sisi keuangan, ya itu jika ada masalah ya, jika ada masalah apa kesejahteraan lah yang terutama itu nggak bisa standar. Seharusnya kalau bisa 30 miliar, misal gaji manajer itu bisa 15 juta, itu nggak bisa dia.
Ya mana banyak bocor, ya mana nggak teratur, karena nggak sehat sebenarnya. Ya. Kalau ownernya ya punya duit terus mas, karyawannya ini ya sulit ini. Ya. Ownernya nggak kerasa, karena bocornya nggak di dia gitu, di dia yang ngumpul gitu kan. Tapi sudah saya menuju dia kalau manajemen nggak kurang profesional itu Ya. bocor yang harusnya itu untuk kesejahteraan karyawan. Ya, sehingga ada apa level-levelnya gitu ya. Jadi kalau kesejahteraan karyawan kurang, ya itu salah satu sumber ciri bahwa perusahaannya ada masalah perusahaan keuangannya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, saya sudah sejahtera, Bapak. Saya omset 50 miliar. Manajer saya 15 jutaan semua, 15 20-an gitu ya. Manajernya itu, sama yang manajer ya. Oke. Oke, terus ya udah kita lihat ya. Salah satu cirinya lagi kalau dia bermasalah dalam keuangan, itu adalah apa? Alat-alat kerjanya. Ya, alat-alat kerjanya usang. Sehingga banyak rusak. Dipakai nggak bisa. Nunggu lama. Ya harusnya udah ganti baru ini. Atau perawatannya nggak rutin. Sehingga rusak. Akhirnya apa? Ya gini aja nggak dapat. Nah, misalkan manufaktur. Target kita bulan ini adalah 1 juta pack. Ya. Hmm. Tapi mesin misalkan bisnis bakery. Tapi ovennya rusak. Dibikin konser 1 juta pack berarti sehari berapa? Sekitar 3.000 ya. 3.000. Bukan. 30.000 ya. 30.000. Pack. Nggak mampu ya. Seminggu rusak jebol. Karena peralatannya nggak ada. Duitnya nggak ada untuk ngerawatin. Ya itu salah satu ciri lainnya. Ya. Alat-alatnya tuh usang-usang semua. Padahal maksudnya gede. Ya berarti terus uangnya rasanya punya sebenarnya. Keuangannya rasanya. Kalau kita terus demikian rupa, insya Allah alat kerja kita akan bagus semua. Bahkan yang sering kita lihat apa? Laptop pun pakai punya sendiri coba. Karyawannya bawa sendiri loh. Ini gimana ini? Ya, itu laptopnya sama. Laptop saya. Loh gimana sih? Alat kerja nggak disediain gitu. Ya itu kewajiban perusahaan gitu kan. Suruh ngerja orang tapi nggak dikasih alat. Nah, ini bawa sendiri. Ya bawa sendiri ya berarti harus sewa profesional kita ya. Nggak mau bentuk ini. Nah berarti ada yang nggak sehat. Nah itu nggak dirasain. Disangkanya ini nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Ya. Kurang sensitif pada syariat gitu. Ini nih. Makanya anak kerja harus kita perhatikan. Kalau ini nggak di manajemen baik, apalagi asetnya sudah lumayan besar, misalkan di atas 2 miliar lah ya, asetnya 2 miliar ke atas, di neracanya itu nilainya 10 miliar, misalkan banyak asetnya, mobilnya sudah 5, alat mesinnya di mana-mana dengan ini kalau nggak di manajemen dengan baik, ya itu yang terjadi. Bukan karena nggak ada duitnya, nggak ada manajemennya, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang perhatiin misalkan. Ya, nah, baru kita analisa ini karena duitnya yang nggak benar ngaturnya atau karena manajemen operasional yang nggak benar. Ya kan gitu ya. Itu kan yang dia nggak tahu gitu masalahnya kalau saya nggak mandiri. Ya iya ini masalahnya. Ya, sehingga mana nyaman lah ya kerja dengan alat kerja yang tidak dirawat, kerja dengan alat kerja yang seadanya. Nggak ideal, meskipun tidak ada kondisi ideal ya. Tetapi paling enggak mencukupi lah alat kerja ini. Ya kan minimum valuable lah. Ya kalau bisa minimum valuable. Kalau bisa ya ada hal-hal yang memang kita harus jaga terus supaya apa targetnya ini masuk. Jangan sampai kita setting target tapi nggak tahu kalau ada kerja yang hambat kita. Ya, disangkanya ini karyawan saya yang kinerja yang nggak baik. Kalau gimana Pak? Nah sekarang kamu mintanya 1 juta spek setiap bulan. Tapi oven kamu setiap 1 minggu sekali nggak ada 2 hari. Berarti kehilangan dong. Ya nggak 60.000. Kehilangan 60.000. Makanya dia itu pun apa namanya orang itu kalau sudah lagi semangat kemudian seperti itu down kan bisa jadi di hari yang ketiga dia sudah diperbaiki ovennya tadi ini produksinya nggak 30.000 lagi. Ya turun jadi 10.000. Akhirnya yang 1 juta dapatnya 60% aja. Ya dapat hanya 600.000 gitu. Itu nyalain karyawannya gimana ya? Gitu kan. Nah ini karena manajemen nggak profesional ya. Tidak diketahui keadaannya saat ini dengan baik. Ya, jadi itu yang satu yang harus diperhatikan ya sama tempat usaha musim bahwa yang pertama Islam ini sebenarnya mempunyai keteraturan sehingga harus menerapkan menjadi insya
Dan kalau bisa bisnis ini ada ukurannya, ya. Hmm. Di-check up secara berkala. Kalau memang sudah punya tools-nya, setiap bulan kita check up. Nah, kalau satu pekan kecepatan sebulan sekali, apa yang terjadi kondisinya ini? Ya, badan kita nih gimana nih gitu ya. Karena kalau dokter pasti nganjurkannya ya, medical check up tuh sering-sering setahun sekali minum kalau manusia gitu ya. Kalau Nah, itu bisnis kan Pak, ada menarik tuh. nih. Iya gimana? Kalau apa namanya Sambil minum disamakan ya dengan boleh. ya, waduh. Menarik nih kalau disamakan dengan medical check up ya, Pak. Ya, Kalau orang itu yang bilang penyakit itu adanya di lab. Kalau nggak ke lab enak, nggak tahu penyakit. Jadi ya, takut ke lab, Pak. Berarti pengusaha muslim ini bisa jadi juga malah takut di check up gitu, Pak, ya? Takut iya ketahuan penyakitnya ini. gitu. Tapi kan dampak negatifnya sebagaimana dokter tahu itu ya. Pasti Ya, nanti datang-datang sudah parah. nah itu. Ya kan? Itu banyak tuh. Datang-datang sudah parah, akhirnya apa? Biayanya lebih besar. Nah, Ya kan banyak, udah lama. Tanya aja dokter tuh, wawancara. Kalau sudah nggak pernah check up, udah dirasa-rasa nggak pernah nggak dirasain lah. Bahasa sudah kerasa tapi nggak mau ngelakuin check up. Akhirnya datang parah, ya. Akhirnya nanganinya sulit, biayanya besar. ya bisa. Hmm. Sehingga orang-orang perusahaan-perusahaan itu yang sebenarnya kalau yang bangkrut itu kan memang bismillah memang. Tapi wasilahnya adalah salah satunya dia tidak mengabaikan atau ya, tidak memperhatikan alam-alamnya itu. Hmm. Ya, tidak memperhatikan atau mengabaikan apa lampu merahnya terabas saja. Itu pasti itu. Meskipun perusahaan besar, apalagi perusahaan besar itu sudah punya harusnya terus check up yang dia selalu amati setiap bulan minimal. Ya, percepatan itu juga. Nah, maka kalau dia sampai bangkrut itu, ya memang itu bismillah ya. Tapi wasilahnya biasanya ya dia mengabaikan lampu merah. Hmm. Bertahap, Pak, Utangnya ya? sudah, ah, Harusnya harusnya bangkrut itu nggak langsung bangkrut, tapi ada bertahap iya, turun-turun. iya pasti ada lampu alarmnya. Utang itu rasionya sudah nggak sehat deh pasti. Ya. Debt to equity rasionya itu, DER-nya itu pasti udah nggak sehat, tapi diziarin aja. Ya kan? Disikat aja. Ya, dan seterusnya nggak ditanganin. Sudah tahu nih darahnya, trombositnya rendah gitu, yang nggak ditanganin, nggak dikasih naikin trombosit, nggak dibiarin aja. Ya mati sama-sama orangnya, ya kan? Perusahaannya ya itu. Nah, sedangkan perusahaan muslim, kadang nggak tahu apa yang harus check up gitu. Hmm. Ini keuangan apa yang harus saya perhatikan, nggak tahu. Ya tiba-tiba nggak ada duit aja. Iya, tiba-tiba nggak ada duit aja. Terus apa solusinya? Akhirnya apa? Utang deh. Yang penting-penting kalau utangnya tanpa riba. Nah, kalau utangnya pakai riba, wah ini masuklah pada pelanggaran syariat. Kalau sudah masuk pelanggaran syariat ini sudah masuk gawat darurat, Mas. Ya, Nah, pasti bangkrutnya kalau Allah sayang sama dia. Dan nggak lama. Semakin Allah sayang sama dia, semakin cepat. Kalau dia menggunakan uang riba, udah pasti itu. Ini kan sudah masuk gawat darurat, sudah kondisi apa namanya, Mas? Kondisi organ-organnya ini perusahaannya sudah apa namanya? Udah kritis semua. Ya kalau udah pakai riba ini organ-organnya udah kritis. Sulit. Ini lagi ada satu klien kita nih yang menggunakan riba ini kan 13,5 ini kita juga sedang berpikir ya apa solusinya ini. Ya, sedang berkonsultasi untuk apa melunasi utangnya gitu ya. Tapi ini riba sebenarnya. Riba ini agak berat juga. Yang pertama dia harus sadar dulu bahwa ini adalah riba dosa besar, dia harus tobat dulu. Ya, ini salah satu apa ikhtiar kita secara syar'i gitu ya. Harus tobat nasuha dulu, tahun ini menyadari dan berazam dalam hatinya untuk menghindari riba. Ya, baru kita akan ikhtiar-ikhtiar secara kauni gitu kan. Secara ilmiah. Ya apa masalah ilmiah doang. Ini kan dalam keyakinan kita di situ nggak mungkin ini. Sulit itu. Gitu kan. Nah, ini kita baru pertemuan pertama ya. Nanti pertemuan dua saya akan menanyakan apakah kita tahu ini riba haram.
Nah, karena kita belum tanya, belum sampai di situ gitu. Nah, dan terusnya ya, itu akhirnya begitu ya, tiba-tiba tidak punya duit, tiba-tiba hutang, nambah hutang, tiba-tiba nambah hutang, hutangnya hutang riba. Waduh, udah kena hutang riba langsung kritis semua itu dah. Indikator-indikator mesin-mesinnya udah nyala semua itu kalau di gawat darurat, unit gawat darurat itu. Ya kalau di UGD itu kalau yang ditancapin di badannya orang itu udah nyala semua itu. Ya, karena kita nggak mungkin itu dosa besar itu. Ya, maka itu sudah langsung kritis aja gitu. Nah, mending-mending kalau utangnya utang yang bukan riba. Ya, itu masih bisa rawat jalan lah ya. Mungkin masih bisa dirawat jalan. Tapi kan harus tetap harus kita lakukan ikhtiarkan sesuatu. Jangan dianggap itu tidak apa-apa. Ya, Hmm. itu yang harus diketahui. Jadi bisnis cekal itu penting ya untuk bisa mengikhtiarkan apa yang harus kita ikhtiarkan yang tepat gitu ya. Jadi jangan sampai beroperasional setiap hari tapi ternyata yang dilakukan tidak tepat sesuai dengan apa kondisi saat ini. Nah, ini yang perlunya ada bisnis analisis, kita perlunya rapat manajemen gitu ya. Sehingga strateginya nggak keliru. Dan segera diputusin, kalau keliru dan segera agile ya, harus segera merubah strategi. Gitu, jangan sampai diikutin aja. Nggak apa-apa. Ya, bahaya juga gitu ya. Itu sih Mas. Masya Allah. Siap. Masya Allah ini padahal jam 9. Betul, betul. Insya Allah kita sambung lagi Pak ya di pertemuan berikutnya Siap, siap. Insya Allah. mengenai model solusi Ziyada Consulting ini. Baik, Nah, jazakallahu khair Pak Itu semoga bermanfaat untuk para pengusaha muslim siap, insya Allah. yang membutuhkan ya secara urgent ya. Mungkin sudah kemudian merasakan ini saya butuh. Tafatul bisa menghubungi Ziyada Consulting melalui Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Baik, jazakallahu khair. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Kita tutup kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.